Terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Kita masih akan dengarkan bagaimana perspektif kita untuk kemudian keluar dari lingkaran setan pinjol ilegal ini yang sudah mungkin membahayakan banyak ya, bahkan menyerenggut nyawa dari 4 warga negara Indonesia karena sudah mengakhiri hidupnya. Nah, kita coba lihat beberapa mungkin kita ada ya jejak digital juga yang terlihat ini di tanggal 27 November 2018. Kita lihat. Saya harus katakan dulu ini adalah 27 November 2018 dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Nah, kalau memang ini masih hal yang terpatri di benak masyarakat, seperti apakah mungkin pendapat Mbak Afi dulu saya mendengar? Oke. Ya menurut saya sih ini nggak benar juga ya, karena nanti masyarakat salah persepsi dengan ini, nanti dianggapnya wah kalau gitu kita pinjam aja. Nah padahal nanti ada masalah hukum juga. Tapi secara regulasi Kominfo benar tadi bahwa kan ilegal, jadi nggak apa-apa. Ya kalau Silakan. secara legal sih tinggal nanti kuat-kuatan aja kan antara yang satu dengan antara peminjam dengan yang meminjamkan kan. Karena yang meminjam juga merasa tidak menandatangani sesuatu ngapain dibalikin misalnya gitu ya. Nah yang sana juga gitu kan memberikan itu tapi tidak memberikan perjanjian gitu. Jadi bisa juga saya nggak bayar karena saya nggak ada perjanjian bisa juga gitu. Jadi sama-sama bisa melakukan hal itulah gitu ya. Cuman kan hal ini nggak baik juga buat masyarakat kita. Nanti jadi masyarakat kita akhirnya berbondong-bondong melakukan hal ini gitu ya. Tapi bagus juga sih nanti jadi ilegalnya jadi gak ada lagi. Jadi takut, ilegalnya jadi takut, tapi kemudian harus ada edukasi. Mbak Asfi gimana melihat ini kayak psikologi terbalik jadinya nih mungkin? Iya betul, ini tidak akan menyelesaikan masalah ya, penjelasan meskipun benar secara formal gitu benar ya. Karena tadi masalah-masalah tadi ketika dilaporkan ke polisian, kalau terjadi macam-macam itu ada 3 pola. Satu, dia tidak diterima laporannya, persis tadi karena kamu kan memang belum bayar, jadi wajar. Kedua, ada hal yang alasannya benar tapi nggak benar. Kalau menurut polisi ini kan pinjam meminjam, perdata, bukan urusan kami. Itu benar, tapi karena di dalam pinjam meminjam ini ada banyak tindak pidana tadi yang kita diskusikan, jadi harusnya tidak bisa begitu. Yang kedua kategorinya adalah diterima tapi tidak ditindaklanjuti dengan banyak alasan. Dan itu salah satu polisi yang tidak menindaklanjuti laporan, yang undue delay bahasanya itu adalah yang terbanyak beberapa tahun terakhir, baik ke Ombudsman Republik Indonesia maupun ke Komnas HAM. Jadi ini bukan hanya kasus pinjol, ini gejala secara umum. Dan kebetulan ketika kena kasus pinjol, soal undue delay, penundaan berlarut, ini jadi masalah yang sangat serius. Yang ketiga, ada yang ditindaklanjuti, tapi yang kena debt kolektornya gitu. Padahal kan debt kolektor nggak mungkin bergerak tanpa ada yang nyuruh. Jadi pihak itu harus ketiga jadinya ya? Pengusahanya ya. Jadi harus dicek misalnya gini, kamu ini bisa melakukan kekerasan seksual, membuka data pribadi, ini atas perintah siapa? Kalau memang atas inisiatif yang debt collector, betul cuma debt collector yang kena. Tapi kalau seperti membuka data pribadi dan lain-lain, bukan cuma operatornya, tapi adalah kebijakan perusahaan dari pendalaman, maka harusnya yang kena juga pemilik perusahaan. Gitu. Jadi hati-hati bahwa walaupun ini masuknya ke ranah perdata, tapi di dalamnya banyak sekali potensi untuk pelanggaran pidana. Betul, tadi yang kita sebutkan tadi yang ilegal-ilegal tadi kan Mbak Devi juga bilang, kalau yang legal itu tidak melakukan, yang dengan ya betul itu tindak pidana gitu. Dan sebetulnya dengan segala keterbatasan hukum kita, tindak pidana itu penipuan gitu ya, kekerasan, itu sudah bisa ditindaklanjuti dan itu pasti sedikit banyak akan membuat mereka akan jeri untuk melakukan lagi. Jadi menanamkan literasi tadi harus seperti apa Mbak Devi? Kan salah satu cari usaha dari Kominfo, ya udah pinjam aja kan, mereka ilegal nggak usah dikembalikan. Gitu. Nah, itu kan 2018. Sekarang pemerintah, Kominfo sudah ada namanya Satgas Waspada Investasi dan sebagainya, itu gabungan semua kementerian dan sekarang mereka terus ikhtiar terus setiap hari ada kali 400-500 webinar yang salah satunya membicarakan soal ini. Itu satu. Ini. Ya kenapa webinar? Ya karena kan sekarang lagi pandemi. Kalau tidak pandemi pasti turun ke bawah. Tapi ini mumpung kesempatan yang mahal sekali, saya cuma mengingetin kalau dari OJK sudah pernah menyampaikan bahwa kalau kemudian kita sudah pernah terpaksa meminjam gitu ya dan kepada yang ilegal, maka apa yang bisa dilakukan? Pertama, blokir nomor-nomor telepon itu. Lalu kemudian beritahu ke seluruh kontak HP, di kontak kita kalau ada yang dapat pesan tentang pinjol, abaikan. Lalu yang ketiga, lapor polisi. Setelah itu lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang memang masih muncul.
Nah karena kalau yang tadi yang legal, dia tidak akan lakukan hal-hal yang demi karena sudah terikat dengan undang-undang sendiri. Karena kalau enggak mereka akan tutup. Karena Ya. tadi datanya tuh triliunan loh data yang dana yang mereka sudah alirkan ke masyarakat. Jadi artinya masyarakat hati-hati. Oke. Bedanya yang paling menarik soal bunga saja. Kalau yang legal itu setahun, mohon koreksi saya Mbak Afi, itu 24%. Ini sebulan 24% bunganya. Jadi kalau sebulan 24% dikali 12 sudah berapa persen? Nah itu saja sudah menunjukkan bahwa yang begitu itulah yang ilegal. Sama hati-hati, satu lagi kalau praktek-praktek di luar negeri bahkan mereka itu meminta kita, mohon maaf sekali, memfoto tubuh kita tanpa busana karena itu jadi bagian dari mereka untuk menjerat kita kalau suatu hari kita tidak membayar. Ada yang pakai kolateralnya atau jaminannya demikian. Solusi dari Mbak Afi, Iya. kepada pemerintah baik dan juga kepada Mbak Yuni harus apa nih Mbak Yuni dengan kondisi? Sebaiknya masyarakat begini ya, kalau memang ada masalah sebaiknya memang tidak diselesaikan dengan cara meminjam dengan pinjol yang seperti itu. Pasti syarat-syarat tuh ada, memang lebih sulit dibandingkan kalau yang ilegal gitu. Tapi itu tadi NPWP dan segala macam ya. Nah yang kedua kalau udah punya masalah sebaiknya segera ke Satgas karena Ya. itu bisa menjembatani gitu. Paling tidak kalau tadi terjerat dengan bunga yang besar kan itu Betul. bisa dijembatani paling tidak dikurangin sehingga hanya bisa membayar hanya pokoknya saja gitu. Nah ini kalau yang sudah terlanjur, tapi kalau Ya. yang belum terlanjur sebaiknya menurut saya kalau punya masalah itu harus mencari itu tadi di OJK itu datanya lengkap. Kalau tidak ini ada juga telepon yang khusus perlindungan konsumen ya atau orang mau tanya-tanya itu OJK punya gitu. Nah atau Oke. ke bank, di bank juga bisa menerima masyarakat walaupun enggak transaksi tapi bisa tanya-tanya gitu. Jadi bank itu tidak menerima hanya nasabahnya saja, kalaupun tidak nasabah juga boleh tanya-tanya. Nah dari situlah kita bisa memilih sebenarnya mana yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk minjam-meminjam ya. Tapi kalau sekarang ini masyarakat tadi ya masalahnya kalau udah panik, nah itu kan. Nah kalau Ya. udah panik menurut saya juga gitu, kita harus mulai belajar dengan adanya era sosial media ini Ya. kita harus bisa menahan diri ya Oke. dan mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya karena di sosial media itu banyak juga informasi yang bisa kita dapatkan. Kepada gitu. pemerintah Mbak Afi? Nah, kepada pemerintah sekarang ini karena banyak masyarakat yang mulai tertipu ya, sebaiknya juga lebih mengarah kepada daerah itu tidak hanya pada provinsi tapi juga sampai ke kecamatan, Betul. bahkan RT RW kalau perlu gitu. Kenapa? Karena di sanalah bisa membantu masyarakat ya, Baik. yang secara langsung dan sekarang kan ada dana kecamatan, tidak Ya. hanya dana desa. Nah, itu sebenarnya bisa bantu masyarakat yang kesulitan. Oke, saya mau ke Mbak Asfi sedikit sebelum ke Mbak Yuni. Mbak Asfi. Iya, jadi yang pertama menurut saya kita perlu membantu korban, kita harus berhenti menyalahkan korban sambil tentu saja melakukan upaya-upaya literasi. Karena kalau masyarakat terus menyalahkan korban, apalagi tadi dalam data-data kami aparat penegak hukum juga ikut, ya kamu salah sendiri, udah wajar digituin karena nggak bayar, maka korban akan semakin takut. Dan begitu korban takut, maka terjadi bunuh diri karena dia merasa nggak ada tangan lagi yang terulur untuk dia. Dan tentu saja kepada pemerintah, polisian itu sebetulnya lembaga pemulihan untuk masyarakat mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia. Dia Oke. pintunya. Kalau pintunya nggak terbuka, bagaimana dia bisa mendapat hak keadilan? Karena itu sebetulnya pemerintah perlu melakukan perhatian lebih serius kepada kepolisian, khusus untuk pinjol ini agar bisa diterima. Tapi yang terakhir sebetulnya kasus ini menunjukkan ada masalah di sistem kesehatan kita Oke. yang belum sempurna ya, sehingga orang dalam kondisi terjepit gitu harus mengambil pilihan yang sulit dan akhirnya menjadi korban yang kesekian kalinya. Baik, Mbak Yunia terakhir harapan Mbak Yunia sebagai korban juga apa sebenarnya saat ini? Harapan saya sendiri terutama untuk Bapak Presiden ya, agar ada undang-undang untuk menjerat para pinjol-pinjol ilegal ini agar tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Ya, terutama untuk ya miris ya kalau sampai ada yang bunuh diri segala macam dan ya saya tahu itu rasanya seperti apa karena memang Melewati ya? melewati itu sulit sekali gitu ya. Harapannya itu ya? Iya. Oke baik, sudah mulai sadar dan melek juga nanti bagaimana undang-undang yang Iya dibutuhkan. betul, ya. Baik, terima kasih Mbak Yunia. Mudah-mudahan tetap ada kekuatan dan sabar juga supaya ini cepat selesai ya, didengar juga oleh pihak-pihak yang bisa membantu. Terima kasih Mbak Yunia. Terima kasih Mbak Afi, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Asfi sudah memberikan pencerahan juga dan edukasi yang diperlukan saat ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap niat dan kemudian tujuan baik bahwa hati-hati dalam memilih pinjaman online ya. Bukan tidak boleh tapi hati-hati dalam Cek melakukannya. 157 kalau ingin Cek ngecek soal 157 untuk kemudian memeriksa. Terima kasih Mbak Devi. Kita jumpa lagi di Jumat malam minggu depan. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa.